Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelas 10 MP2, khususnya dari kelompok 6, akan mempresentasikan materi yang berjudul Surat Berdasarkan Keamanan Isinya. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Kanaya Lira Caniago dan rekan-rekan saya yang bernama Saya Maisaroh. Saya Nurul Audeko Putri. Saya Putri Amina Sakinah. Saya Cinta Laura Octaviasari. Mari kita simak materi berikut ini. Kesempatan kali ini dengan saya Kanaya, kami akan membahas materi yang berjudul Surat Berdasarkan Keamanan Isinya. Pada slide Table of Content, kami akan membahas surat biasa, surat rahasia, surat sangat rahasia, dan dampak hukum jika terjadi kebocoran informasi. Artian dari surat biasa. Surat biasa adalah jenis surat yang isinya tidak mengandung informasi rahasia atau sensitif. Maksudnya, informasi yang disampaikan bersifat umum dan tidak memerlukan perlindungan khusus. Selanjutnya, di sini ada karakteristik surat biasa. Yang pertama, isi surat bersifat umum dan tidak rahasia. Yang kedua, tidak memerlukan penanganan khusus dalam pengiriman dan penerimanya. Yang ketiga, biasanya dikirimkan melalui pos atau media pengiriman umum lainnya. Yang keempat, tidak memiliki tanda atau kode khusus terkait keamanan. Slide selanjutnya ada tujuan penggunaannya. Yang pertama, menyampaikan informasi umum. Yang kedua, undangan acara yang bersifat publik. Yang ketiga, pemberitahuan rutin. Yang keempat, surat permintaan informasi yang tidak sensitif. Dan yang kelima, ada surat ucapan selamat atau bela sungkawa. Di sini ada contoh surat undangan rapat umum, surat pemberitahuan perubahan alamat, surat permintaan katalog produk. Dan di sini ada contoh format surat biasa. Selanjutnya yaitu ada surat rahasia. Surat yang isinya tidak boleh diketahui selain oleh pengirim dan penerima. Lalu ada karakteristik surat rahasia. Yang pertama, membutuhkan penanganan khusus dalam pengiriman dan penerimaannya untuk memastikan keamanannya. Yang kedua, biasanya diberi tanda atau kode rahasia atau confident pada amplop isi surat. Dan yang ketiga yaitu proses pembukaan surat biasanya hanya untuk pihak yang disetujui. Ada tujuan penggunaan dari surat rahasia, yaitu ada menyampaikan informasi strategis perusahaan, yang kedua ada dokumen keuangan internal, dan yang ketiga ada informasi personal yang sensitif. Contoh dari surat rahasia yaitu laporan keuangan perusahaan yang belum dipublikasikan, surat berisi informasi gaji karyawan, dokumen strategis pemasaran yang belum diluncurkan. Selanjutnya ada surat sangat rahasia. Surat sangat rahasia adalah jenis surat yang isinya mengandung informasi yang sangat sensitif dan keamanannya menjadi prioritas utama. Kebocoran informasi ini dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi organisasi dan perusahaan. Karakteristik yang pertama, surat mengandung informasi yang sangat rahasia dan berdampak besar jika bocor. Yang kedua, membutuhkan prosedur penanganan yang sangat ketat dan khusus dalam setiap tahap, mulai dari pembuatan, pengiriman, hingga penerimaannya. Yang ketiga, biasanya diberi tanda atau kode khusus seperti sangat rahasia atau top secret dengan warna yang mencolok, misalnya warna merah. Yang ketiga, jumlah salinan surat sangat dibatasi dan setiap salinan biasanya diberi nomor kontrol. Dan yang terakhir, penerima surat biasanya adalah penjabat atau pihak yang memiliki kewenangan sangat tinggi. Selanjutnya tujuan penggunaan. Yang pertama, informasi keamanan negara yang bersifat strategis. Yang kedua, rencana operasi militer yang bersifat rahasia. Yang ketiga, informasi intelijen yang sangat sensitif. Yang keempat, dokumen kenegaraan yang sangat rahasia. Contohnya, dokumen rencana pertahanan negara, laporan intelijen strategis, instruksi operasi khusus yang sangat rahasia. Selanjutnya ada dampak. Dampak hukum jika terjadi kebocoran informasi pada surat-surat dari masing-masing tersebut. Yang pertama ada kebocoran surat biasa. Kemungkinan tidak ada dampak hukum yang
signifikan, namun dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau masalah administratif. Yang kedua ada kebocoran surat rahasia, dapat menimbulkan konsekuensi hukum, terutama jika informasi tersebut terkait dengan rahasia dagang, data pribadi, atau informasi lain yang dilindungi undang-undang. Sanksi bisa berupa teguran, denda, hingga tuntutan pidana. Tergantung pada dampak yang ditimbulkan. Kebocoran surat sangat rahasia berpotensi menimbulkan dampak hukum yang sangat serius jika informasi tersebut terkait dengan keamanan negara, rahasia penting, rahasia perusahaan yang kritikal, atau data pribadi yang sangat sensitif. Pelakunya dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana yang lebih berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang besar. Selain itu, organisasi juga dapat dikenakan sanksi administratif. Kami, khususnya saya, akan menjawab pertanyaan dari teman Anissa Zahra. Pertanyaannya adalah, bagaimana risiko yang ditimbulkan jika surat yang tergolong rahasia jatuh ke tangan yang tidak berwenang? Dan siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kebocoran tersebut? Nah, izin menjawab, jika surat rahasia jatuh ke tangan yang tidak berwenang, risikonya bisa berupa pencurian data, sabotase, kerugian finansial, hingga ancaman terhadap keamanan nasional atau reputasi organisasi. Tanggung jawab atas kebocoran tersebut biasanya berada pada pihak yang mengirim, menyimpan, atau mendistribusikan surat tanpa prosedur pengamanan yang tepat. Oleh karena itu, pentingnya ada sistem keamanan surat yang ketat, serta evaluasi terhadap pihak yang terlibat dalam proses pengiriman informasi rahasia tersebut. Nah, di sini kami juga akan menjawab pertanyaan dari teman Anissa Melani. Pertanyaannya adalah, apakah pengelompokan surat berdasarkan keamanan isinya masih relevan di era digital? Dan mengapa? Izin menjawab, ya. Pengelompokan surat berdasarkan keamanan isinya tetap sangat relevan di era digital, bahkan lebih penting daripada sebelumnya. Meskipun format surat kini banyak beralih ke bentuk elektronik, ancaman seperti peretasan, phishing, dan kebocoran data digital meningkat. Oleh karena itu, klasifikasi keamanan, misalnya terbuka rahasia, sangat rahasia, harus diterapkan juga pada email, dokumen digital, dan sistem komunikasi online, disertai dengan perlindungan tambahan seperti enkripsi dan autentikasi ganda. Simbolnya adalah pengklasifikasian surat berdasarkan keamanan isinya sangat penting untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat terjaga kerahasiaannya. Sesuai dengan tingkat sensitivitasnya, penggunaan tanda atau kode khusus, serta prosedur penanganan yang tepat menjadi kunci dalam melindungi informasi yang terkandung dalam setiap jenis surat. Pemahaman yang baik mengenai jenis-jenis surat ini akan membantu dalam pengelolaan dokumen dan komunikasi yang efektif dan aman. Demikian presentasi dari kami mengenai surat berdasarkan keamanan isinya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dan teman-teman semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.